Saudara, kemanakah muara kasus yang dilaporkan terhadap Rizik Syihab? Kita bahas bersama narasumber kita sore ini. Sudah bergabung pengamat hukum pidana sekaligus mantan hakim Asep Iwan Iriawan dan Kabak Penum Mabes Polri Kombes Martinus Sitompul. Selamat petang, Kang Asep. Saya ke Pak Martinus dulu. Selamat petang, Pak Martinus. Selamat petang, Mas Taiman. Ya, Pak Martinus, dalam catatan kami, dalam beberapa bulan terakhir ada 5 kasus yang dilaporkan terhadap atas nama Rizik Syihab. Betul demikian, bisa dijabarkan Pak Martinus? Iya, benar ya. Yang pertama tadi di Jawa Barat, kemudian di Bareskrim ada soal penghinaan agama, kemudian ada soal Palu Arit, ya, dan yang terakhir soal penghinaan Hansip. Kalau untuk secara objeknya sendiri, itu ada 4, tapi ada beberapa laporan polisi. Seperti misalnya laporan polisi tentang Palu Arit ini ada 2. Oke. Laporan polisi tanggal 6 dan tanggal 8. Penghinaan agama juga ada yang di Bareskrim 1 dan ada yang di Polda Metro. Jadi kalau untuk keseluruhannya ada 4 subjek, tapi ada beberapa laporan polisi. Ada pertanyaan juga banyak terkait dengan hal ini. Kok masif sekali akhir-akhir ini pelaporan terhadap Rizik Syihab? Ya, saya kira itu adalah satu hal yang biasa untuk melaporkan seseorang terhadap apa yang telah dilakukan, ya. Jadi bagi kami pihak Polri menerima laporan itu merupakan kewajiban. Apakah kemudian ini ditindaklanjutin karena memenuhi unsur-unsur pidana yang ada dari sangkaan tuduhan yang disampaikan, atau apakah tidak ada? Kalau tidak ada, kami tidak teruskan. Kalau ada, tentu kami akan teruskan unsur-unsur pidana yang dilaporkan. Tapi prinsipnya kami harus menerima. Kami berkewajiban menerima setiap laporan polisi, setiap pengaduan yang disampaikan kepada pihak kepolisian oleh warga masyarakat. Dan semuanya dari 5 laporan ini terkait dengan apa yang tengah ditudingkan terhadap Rizik Syihab, semuanya diproses. Yang saya catat adalah 1 di Bandung, kasus penghinaan Pancasila sudah dalam status penyidikan. Artinya sudah ditetapkan tersangka. Apakah saya bisa katakan bahwa Rizik Syihab sudah resmi menjadi tersangka terkait dengan penghinaan Pancasila karena statusnya sudah penyidikan? Nah, begini Mas Aiman, berdasarkan KUHP, penyidikan itu adalah untuk mencari tersangka. Tetapi dalam proses penyidikan itu sudah ditemukan bukti permulaan yang cukup, yang sering kita katakan dengan 2 alat bukti. Dalam proses penyidikan disitulah akan mencari siapa tersangkanya dan kemudian lain yang melengkapi terhadap tuduhan dari sangkaan-sangkaan itu tadi. Jadi belum ada tersangka, tetapi proses penyidikan ini untuk mencari tersangka, namun sudah berdasar dengan 2 alat bukti. Iya, pengertiannya adalah penyidikan mencari 2 alat buktinya, koreksi jika saya salah Pak Martinus, Ya. 2 alat buktinya sudah ditemukan, minimal 2 alat buktinya sudah ditemukan sehingga bisa sehingga bisa statusnya dinaikkan menjadi penyidikan. Artinya 2 alat bukti terhadap Rizik Syihab sudah ditemukan. Ya, persis dalam satu tuduhan, dalam satu laporan, satu aduan, tentu penyidik kemudian melakukan penyelidikan. Penyelidikan untuk mencari bukti permulaan yang cukup, yang kemudian begitu bukti permulaan yang cukup ini dipenuhi dilengkapi dengan 2 alat bukti, maka akan naiklah kepada proses penyidikan. Dalam proses penyidikan ini akan ditemukan nanti siapa tersangka karena 2 alat bukti sudah mendukung untuk perbuatan tuduhan pidana yang dilakukan. Artinya kalau pengertian saya, kalau Rizik Syihab 2 alat buktinya sudah ditemukan, kemudian statusnya sudah dinaikkan penyidikan, dengan kata lain polisi tetap hati-hati untuk menetapkan tersangka, tapi tinggal tunggu waktu karena semuanya sudah terbukti versi polisi. Ya, saya tentu ingin menyampaikan bahwa dalam satu proses penyidikan itu, sebagaimana dikatakan oleh KUHP, itu adalah dalam kaitan untuk menemukan tersangkanya. Jadi proses penyidikan itu tentu telah dilengkapi dengan 2 alat bukti yang kemudian ini akan bisa berproses lebih lanjut. Saya ke Kang Asep, mantan hakim.
yang juga pengamat hukum di Indonesia. Saya tanya, Kang Asep, kalau sudah statusnya penyidikan, biasanya ada, saya pernah lihat satu kertas SPDP, penyidikan kan harus ada SPDP-nya. Di situ ada tulisannya, nama tersangka titik-titik, kasusnya titik-titik. Saya agak bingung juga kalau ada penyidikan tapi tidak ada nama tersangka atau tersangka dikosongkan, mungkinkah Ya, itu? gini, KUHP itu pasal 1 butir 2 mengatur tentang penyidikan, butir 5 tentang penyelidikan. Ya. Penyelidikan itu untuk menemukan tindak pidananya. Dengan bahasa sederhana ya. Jadi ketahuan tindak pidananya apa? Misalkan penodaan terhadap agama, menghina lambang negara. Ketika tindak pidana diketahui, ketika ditingkatkan kepada penyidikan, nah disitulah membuat terangnya perkara. Memang di ujung kata penyidikan pasal 1 butir 2 menemukan tersangkanya. Tapi kan logikanya ketika tindak pidana diketahui, siapa yang melakukan tindak pidana penodaan agama? Sudah ketahuan. Sudah ketahuan. Ya. Nah, bisa ketika umumnya dalam praktek ketika SPDP diberikan suka diketahui siapa tersangkanya. Cuman dalam hal tertentu biasanya penyidik itu hanya menemukan dalam perkara X gitu. Padahal sekarang contoh paling gampang. Kemarin Ahok ketika penyelidikan ke penyidikan jelas tersangkanya siapa. Di Jessica ketika penyelidikan ke penyidikan jelas siapa tersangkanya gitu kan. Nah, cuman mungkin sekarang kita yang tahu kan sekarang penyidikan. Nah, apakah nunggu waktu atau sudah jelas? Gitu Tapi kan? sah seperti itu artinya bahwa penyidikan sudah naik statusnya sebagai penyidikan, tapi belum ada tersangkanya. Ya, kalau sepemahaman saya ya sekali lagi di pasal 1 butir 2 maupun pasal 5, ketika penyelidikan naik ke penyidikan sudah jelas siapa tersangkanya. Pasti ada tersangkanya. Pasti nggak mungkin orang melakukan tindak pidana, siapa yang melakukan tindak pidana? Ketika SPDP pada kejaksaan kan, kejaksaan udah tahu ini tindak pidananya siapa yang melakukan tindak pidana dan perbuatan apa. Nggak mungkin tindak pidana misalkan pencurian, perkosaan dilakukan kalau nggak ada pelakunya. Pak Martinus, Ya, gimana, Eman? ada tanggapan terkait pernyataan yang disampaikan oleh Pak Asep Iwan? Ya, apa yang disampaikan oleh Pak Asep tentu secara literatur adalah demikian, bahwa di KUHP itu diatur ya, bahwa untuk proses penyidikan di situ akan untuk menemukan tersangka. Saya kira tentu ini yang kita sampaikan adalah secara formal, normatif, sebagaimana aturan yang ada. Namun apakah dalam proses selanjutnya kemudian ditetapkan seseorang sebagai tersangka, tentu ini adalah dalam satu proses selanjutnya. Kami sudah mengirim satu surat SPDP, surat pemberitahuan dimulainya penyidikan, berarti kami memiliki tanggung jawab untuk memproses ini. Kalau tidak nanti akan hutang bagi kejaksaan, kejaksaan nanti akan menagih. Mana surat perintah dimulainya penyidikan sudah mulai, mana untuk kelanjutannya, mana berkas perkaranya. Tentu ini yang menjadi komunikasi kami selanjutnya. Tapi ini proses akan Ya. Pak Martinus, kenapa saya tanyakan ini terus berkali-kali Pak Martinus? Karena ini untuk menjawab pertanyaan dari banyak masyarakat di sana bahwa kalau ada proses status dari penyelidikan ke penyidikan biasanya ada tersangka. Kalau tidak ada tersangkanya tentu ada hal yang aneh. Jangan-jangan memang ini ada kaitannya dengan politik kan seperti itu. Apa yang ingin disampaikan terkait dengan tudingan-tudingan seperti ini kepada polisi bahwa ada proses yang tidak selayaknya dijalankan, bahwa status penyelidikan ke penyidikan, tapi penyidikan tidak ada tersangkanya. Ada sesuatu yang janggal di sini, Pak? Oh tidak ada sesuatu yang janggal. Tentu polisi melakukan satu proses, satu mekanisme itu landasan utamanya adalah undang-undang. Ya, apakah itu undang-undang yang mendasari tuduhan-tuduhan sangkaan yang dilaporkan atau dan juga landasan untuk bekerjanya, yaitu di sini adalah KUHP, itu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81, beracaranya undang-undang itu. Nah, beracaranya hukum pidana. Nah, tentu dalam hal ini kami akan melakukan satu mekanisme sesuai dengan KUHP itu tadi. Apakah itu kemudian ditemukan tersangka atau tidak, tentu penyidik di sini. Namun dalam KUHP itu sendiri dikatakan adalah membuat terang suatu perkara, bukti permulaan yang cukup, ada 2 alat bukti sehingga ini bisa menjadikan satu proses ini berjalan. Tidak ada hal yang katakanlah yang janggal yang dilakukan oleh Polri dalam hal ini oleh penyidik di dalam satu proses mekanisme hukum yang dilakukan. Hanya saja mungkin pemahaman dari kita semua tentang proses penyidikan itu adalah ada tersangka atau tidak, itu yang mungkin masih perlu kita jelaskan lagi. Ya, saya tanya ke Kang Asep. Kang Asep, ini ada banyak sekali laporan yang
tuduhkan kepada Rizik Syihab. Salah satu yang paling maju adalah soal penghinaan Pancasila di Polda Jawa Barat, di mana statusnya sudah penyidikan tapi belum ada tersangka di sana. Itu yang tadi kita tanyakan dan kita bahas agak panjang. Saya ingin tanyakan, apakah proses semua ini nanti akan dilaksanakan oleh polisi? Semuanya akan diproses. Kalau seandainya semuanya akan diproses, bagaimana kemudian proses hukumnya? Ketika misalnya semua divonis, maka vonisnya akumulasi atau seperti apa? Ada beberapa tindak pidana, ada tindak pidana penghinaan terhadap lambang negara, kemudian palu arit, jenderal otak hansip, penodaan agama, campurasun, itu adalah tindak pidana dan di tempat yang berbeda. Nah ini di pidana dikenal penggabungan delik ya di 63, 64, 65 KUHP. Bisa aja polisi menyatukan, bisa aja berdiri sendiri gitu kan. Nah itu tergantung. Kalau kita lihat sekarang kan pisah-pisah, ada di Polda Metro Jaya, ada di Polda Jabar. Kira-kira arahnya kemana? Ya saya nggak tahu, yang tahu kan polisi. Tapi KUHP memungkinkan, bisa aja karena diatur di KUHP itu pasal 63, 64, 65 sampai itu mungkin juga perbuatan berlanjut. Artinya ada bahasa hukumnya, bahasa ininya itu konkursus ya, bisa realis, bisa summon loop, berbarengan. Meskipun awalnya bisa terpisah-pisah nanti jadi satu orang disatukan. melakukan gini, bahasa sederhananya. Satu orang melakukan beberapa perbuatan pidana. Tadi penodaan agama, penghinaan lambang negara, penghinaan terhadap palu arit, orang jenderal bilangin otak hansip. Nah, itu kan beberapa perbuatan pidana. Nanti polisi bisa menyatukan satu perbuatan itu dalam satu berkas. Bisa juga sendiri-sendiri nggak ada masalah. KUHP mengatur, tapi KUHP mengatur itu bahasa tadi summon loop itu jadi boleh digabungkan, boleh enggak. Nah, boleh juga nanti pada ujungnya satu-satu juga nggak ada masalah. Kalau seandainya nanti misalnya tidak disatukan atau jadi disatukan, yang mana pertimbangannya? Kira-kira ini harus disatukan, ini tidak disatukan. Kira-kira pertimbangannya seperti apa? Itu kewenangan penyidik. Itu karena undang-undang memungkinkan, KUHP mengatur itu ya. Biasanya apa yang menyebabkan itu disatukan? Itu yang tahu polisi. Gini, ajasnya peradilan sederhana, mudah, biar cepat. Jadi orang disatukan toh nanti kalau dihukum juga, misalkan ancamannya 15, 20, 15, 20. Toh ujungnya tidak boleh lebih dari jumlah itu. Harus jumlah maksimal ya plus sepertiga dalam kasus tertentu. Jadi katakanlah orang misalkan melakukan 3 tahun, 7 tahun, 12 tahun, kan toh tidak boleh dari 20 tahun. Jadi makanya misal biasanya dalam praktek polisi udah dari beberapa perbuatan ini udah satukan aja lah. Toh ujungnya juga akan ada yang paling maksimal, yang paling berat itu yang akan dilakukan hukumannya. Oke, saya tanyakan Pak Martinus. Pak Martinus, kira-kira ini akan dilanjutkan pisah-pisah atau akan jadi satu kasusnya ketika nanti sudah ada titik terang? Ya, kalau misalnya objeknya itu sama, seperti misalnya ada penghinaan agama ada di Barreskrim, kemudian ada juga yang dilaporkan kepada di Polda Metro. Nah, ini tentu dalam kaidah untuk bagaimana hukum itu cepat dilakukan, kemudian tepat dan murah, ya tentu ini akan disatukan. Kalau dengan objek-objek yang berbeda tentang penghinaan lambang negara, kemudian dengan kaitan dengan palu arit, itu kan tentu berbeda. Kalau lokus deliktinya juga itu bisa kalau lokus delikti yang sama, tapi objeknya sama di beberapa tempat itu bisa dijadikan satu. Jadi memang ini menjadi teknis penyidikan untuk bagaimana lebih efisien, efektif, lebih cepat. Meskipun tempatnya berbeda, Pak Martinus, misal satu di Polda Jabar, satu di Polda, bisakah kemudian itu dijadikan satu? Kalau objeknya sama, ya, objeknya sama, kemudian nanti subjeknya juga sama, itu bisa dijadikan satu. Misalnya dipindahkan, diambil alih karena sama, ya, diambil Mabes gitu ya, karena dua ada lokusnya, ada di Jawa Barat dan ada di Polda Metro, itu bisa diambil oleh Barreskrim. Tapi kalau dalam kaitan kasus ini kan berbeda ya, yang di Bandung, yang di Jawa Barat sama yang di Polda Metro. Jadi kalau dijadikan satu, sidangnya juga satu, nanti vonisnya satu begitu? Ya, tentu itu sangat tergantung bagaimana dalam mekanisme penuntutannya nanti dan bagaimana dalam peradilan nanti ya. Tergantung dari berkas dakwaannya begitu ya? Iya. Oke. Pak Martinus, saya ingin tanyakan terkait dengan banyaknya masa di setiap kali pemeriksaan Rizik Syihab. Adakah ini kemudian ada antisipasi yang disampaikan karena masanya kita bisa lihat, tim kami menggunakan drone, pesawat helikopter yang terbang di atas, drone ya, pesawat tanpa awak. Apakah kemudian ini menjadi concern perhatian polisi terkait dengan situasi kondisi yang kita lihat ini? Ya, kita sudah menyampaikan himbauan-himbauan agar datang bila didampingin oleh penasihat hukum. Namun ya faktanya kita melihat bahwa ada sejumlah masyarakat yang ikut hadir, yang kemudian sambil melakukan berkumpul bersama menuju Mapolda Metro Jaya. Tentu dalam hal ini kami melihat bahwa
dalam satu kerumunan, dalam crowd ya, dalam pertemuan orang-orang yang tentu di sini ada satu kepentingan-kepentingan yang berbeda. Nah, tentu ini yang harus kita jaga. Dalam hal penjagaan-penjagaan yang dilakukan oleh pihak kepolisian terhadap siapapun, bahwa polisi itu melihat sasarannya adalah bagaimana orang-orang yang melakukan satu kegiatan, satu aktivitas itu harus dijamin mereka itu adalah mereka aman. Kemudian barang-barang yang dibawa, lokasi sendiri, dan kegiatan itu juga berlangsung. Jadi dalam hal ini kita memang melakukan himbauan. Tetapi untuk mereka yang berserikat, berkumpul, kemudian menyampaikan pendapat, tentu ini kan dijamin undang-undang. Kita juga tidak bisa menghentikan itu ya. Nah, kita menyampaikan himbauan-himbauan supaya hanya didampingin oleh penasihat hukum. Saya kira apa yang terjadi pada hari ini yang ada di Mapolda Metro Jaya, tentu ini satu bagian fenomena yang kita lihat dalam hal kita melakukan satu proses penegakan hukum. Tapi penting bagi kita bahwa situasi masyarakat berjalan dengan baik, aman, walaupun ada gangguan arus lalu lintas, itu memang bukan merupakan hal yang sangat mengganggu lah, katakanlah seperti itu. Ya. Tidak hanya lalu lintas Pak Martinus, karena hari ini kami juga menangkap ada salah satu pedagang asongan yang kebetulan tertabrak bus Transjakarta, dan ini tentu kita tidak mengharapkan lagi kejadian ada di hari-hari ke depan. Dan selain lalu lintas juga ada potensi bahaya di sana. Apakah yang bisa dilakukan pihak kepolisian terkait hal ini? Ya, di samping kita memang melakukan himbauan-himbauan, kita secara rutin pada saat melakukan pengamanan itu menempatkan personil-personil di beberapa titik, baik yang ada di tempat-tempat berkumpulnya maupun di tempat-tempat lain. Kejadian sampai tertabraknya seorang pedagang asongan tentu memprihatinkan kita, dan kita tentu menyesalkan peristiwa ini terjadi. Kita akan evaluasi supaya tidak terulang kembali terjadinya peristiwa ini. Oke, saya ke Kang Asep. Kang Asep, kalau kita lihat ini kasusnya akan panjang. Kita tidak tahu dalam 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan ke depan akan selesai atau tidak. Dan ini akan berlangsung terus seperti ini. Apa yang bisa Kang Asep berikan saja saran terkait dengan hal ini? Karena ini selain juga punya hak, tapi juga punya aspek lain yang bisa membahayakan dan juga mengganggu masyarakat yang lain, meskipun mereka punya hak juga. Ketika ada tindak pidana seorang diperiksa oleh kepolisian, ya kewajiban dia untuk hadir, dipanggil, karena wajib dipanggil. Ketika diperiksa, memang sekarang jadi masalah. Ketika ada orang-orang semua yang mengikuti semua itu, memang kalau dia judulnya adalah menyampaikan pendapat, undang-undang menjamin. Tapi ketika undang-undang menjamin, dia menimbulkan keresahan, menimbulkan mengganggu ketertiban umum, saya kira ada sanksi pidana. Tapi terlepas dari itu ada sanksi sosial. Ketika orang menghambat kepentingan-kepentingan sosial terganggu karena adanya penyampaian pendapat yang membawa kepentingan umum, masyarakat akan menilai. Itu yang penting. Tapi yang lebih penting lagi, ketika orang diperiksa, karena dia punya hak didampingi penasihat hukum. Kenapa sih nggak didampingi penasihat hukum? Kenapa harus dengan benturan-benturan misalkan masa dari ini kebetulan satu pihak kan? Nah, kalau seperti kayak di Bandung dua belah pihak kan, ini menemukan tindak pidana. Dan ini terjadi kerusuhan di sana. Kerusuhan kan, akhirnya segera menemukan tuntutan-tuntutan tertentu. Saya pikir ketika ada orang diperiksa oleh kepolisian, saya menghimbau kepada seluruh anak bangsa, layani aja, jabani aja, ada masalah atau dia punya hak kok didampingi penasihat hukum. Tapi ketika masing-masing membawa masanya, lain ada masanya, akhirnya jadi benturan-benturan. Ketika terjadi benturan-benturan apa? Tindak pidana yang ini belum selesai, ada muncul lagi tindak pidana berikutnya. Akhirnya bangsa ini hanya capek hanya memikirkan hal yang sebenarnya remeh-temeh gitu kan. Oke, terakhir Pak Martinus, besok saya juga mendengar bahwa Rizik Syihab juga akan dipanggil di Polda Metro Jaya terkait dengan kasus dugaan makar untuk saksi, statusnya sebagai saksi. Betul demikian Pak Martinus? Ya, saya belum mendapat informasinya, tapi memang dalam kasus pemeriksaan untuk saksi-saksi terkait makar ini terus dilakukan. Jadi memang tidak berhenti untuk melakukan pemeriksaan terhadap siapapun. Tapi saya belum mendapatkan informasi adanya panggilan kepada yang bersangkutan untuk besok hadir. Ya. Baik, terima kasih Pak Martinus. Semoga tidak menjadi minggu-minggu, bulan-bulan yang padat dan juga mengganggu masyarakat banyak di Jakarta dan juga Jawa Barat. Nanti kita akan tunggu apa yang akan dilakukan polisi dan terkait dengan kasus hukum ini. Terima kasih Pak Kombes Martinus Sitompul, Kabak Penum dari Divisi Humas Polri, Mabes Polri. Terima kasih juga Kang Asep Iwan Irawan, mantan hakim yang menjadi pengamat hukum.